أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه wa ta'ala. Amma ba'du, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama melanjutkan pembacaan, pembahasan, dan pendalaman daripada kitab Al-Yaqutun Nafis yang ditulis oleh Al-Habib Asy-Syatiri. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di pekan sebelumnya, masih berkaitan dengan syarat sah salat. Ya, masih berkaitan dengan syarat sah salat. Nah, di sini perlu kita tegaskan kembali, ya, sebagaimana mungkin telah kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya. Di sini beliau Al-Habib Asy-Syatiri menyebutkan syarat sah salat itu jumlahnya adalah 15. Ya. Dan nantinya ketika kita sudah membahas satu demi satu daripada syarat sah salat ini, kita akan temukan bahwasanya sebagian di antara syarat sah salat ini biasanya di kitab lain tidak dimasukkan ke dalam bab syarat sah salat, tapi nanti dibahas tersendiri dalam satu bab khusus, yaitu hal-hal yang membatalkan salat, gitu. Jadi di sini eh, beliau gabungkan antara dua poin itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara yang menjadi syarat sah salat adalah meninggalkan at-turuk atau at-tark, ya, meninggalkan tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan salat, gitu ya. Jadi kalau biasanya eh, dalam kitab-kitab pada umumnya syarat sah salat dibahas khusus, pembatal-pembatal sholat dibahas khusus. Nah, di sini semacam digabungkan. Bukan berarti pembatal itu merupakan syarat sah, tapi meninggalkan yang membatalkan adalah salah satu syarat sah. Sehingga nanti kita akan temukan di bagian-bagian akhir daripada syarat sah sholat ini, itu di antaranya adalah meninggalkan pembatal-pembatal sholat. Jadi pembatal sholat satu, 2, 3. Nah, di antara syarat sah sholat adalah meninggalkan atau tidak mengerjakan satu, meninggalkan tidak mengerjakan dua, tiga, empat, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan dengan kitab-kitab pada umumnya. Namun meskipun demikian kita juga sampaikan bahwasanya ada ternyata beberapa ulama-ulama klasik yang memang bermanhaj, ya, atau menggunakan metode ini, di mana pembatal-pembatal sholat tersebut, ya, dalam tanda kutip meninggalkannya itu dimasukkan dalam syarat sah sholat secara rinci, gitu ya, secara rinci, sehingga nantinya tidak lagi dibahas mengenai pembatal sholat karena sudah sekaligus include dalam pembahasan mengenai syarat sah sholat, ya. Dan sehingga sebagaimana kita dapatkan dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah, yaitu kitab Mu'nisul Jalis, beliau lebih apa namanya, mengambil jalan tengah, ya, di mana beliau katakan bahwasanya syarat itu terbagi dua, ya. Ada syarat itu yang harus sudah dipersiapkan sejak sebelum memulai sholat dan terus berlanjut hingga di dalam sholat, dan ada syarat-syarat yang baru harus dikerjakan ketika sudah berada di dalam sholat. Ya, bagian yang pertama ini itulah yang biasa kita kenal dengan istilah syarat sah sholat. Dan bagian yang kedua itu nantinya biasanya kita bahas dalam bab pembatal sholat. Tapi kalau dimasukkan dalam syarat sah sholat, maka yang dimasukkan adalah salah satu syarat sah sholat, yaitu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk bagian yang pertama sudah kita bahas di pekan lalu, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hal-hal yang merupakan syarat sah sholat dan dikerjakan mulainya saat sudah berada di dalam. Atau dalam biasanya kita bahas ini dalam pembahasan mengenai pembatal-pembatal sholat, di mana kalau dimasukkan dalam hal ini maka konteksnya adalah meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, meninggalkan hal-hal tersebut, pembatal-pembatal sholat, maka itu termasuk salah satu daripada syarat sah sholat.
Kita akan bahas satu persatu ya. Kemarin kita bahas bahwasanya 9 dari 15 pertama yang sudah kita bahas pekan lalu itu termasuk bagian yang pertama, syarat sah salat murni yang biasa kita temukan di banyak kitab. Nah, kita sekarang masuk ke yang nomor 10 dan seterusnya sampai dengan nomor 15 nanti. Ini dimasukkan oleh beliau ke dalam syarah sah salat, tapi juga kadang dibahas dalam pembahasan mengenai pembatal-pembatal salat. Kita masuk kepada syarat sah salat yang ke-10, yaitu mengenai tarkul kalami, ya, tarkul kalami, meninggalkan atau tidak melakukan apa namanya, al-kalam, ya, obrolan, pembicaraan yang tentunya itu bukan Al-Quran, ya, bukan zikir dan bukan doa tertentu yang mana itu seharusnya diperbolehkan dalam sholat. Ya, jadi ini memang al-kalam atau obrolan, pembicaraan, ya, perkataan yang asing yang bukan termasuk dalam ranah ibadah sholat seperti itu. Dan tentunya nanti kita akan bahas secara rinci ya apa hukumnya jika dilakukan tanpa sengaja. Dalam arti mungkin dia lupa sedang sholat seperti itu. Tapi di sini kita perlu tegaskan dulu di awal bahwa yang membatalkan sholat atau yang menjadi syarah sah sholat, nah ini sekaligus ya, yaitu al-kalam amdan ya pertama, yaitu pembicaraan, perkataan, ya obrolan yang sifatnya disengaja. Oke, sengaja. Nah, kapan kriteria ucapan itu sudah dianggap sebagai sebuah kalam? Maka di sini perlu kita perhatikan ya bahwasanya kalau yang diucapkan itu adalah sesuatu yang dapat dipahami, maka satu huruf saja itu sudah dianggap sebagai al-kalam. Ya, contohnya apa? Seperti fiil amar yang cuma satu huruf, qi, ya. Kemudian mungkin contoh lainnya li, ai, ya itu kan satu huruf semua. Tapi karena mufhim, karena dia fi'il amar tentu pasti dia sudah memiliki makna dan bisa dipahami. Ya, orang paham dengan konteks yang dia bicarakan ketika itu. Ya, maka ketika satu hurufnya sudah bisa dipahami, itu sudah dianggap sebagai kalam, sehingga itu dapat membatalkan sholat. Tetapi kalau dalam konteks kata-kata yang asal, huruf-huruf yang asal tidak memberikan pemahaman, maka itu maksimal di dua huruf, ya maksimal di dua huruf. Artinya yang membatalkan atau yang disebut dengan kalam yang membatalkan itu adalah ketika yang disampaikan itu dua huruf tapi tidak memahamkan atau tidak ada mengandung makna tertentu, ya atau satu huruf tapi sudah mengandung makna tertentu seperti itu, ya. Dan semua ini dapat membatalkan apabila dilakukan secara sengaja, gitu ya, dilakukan secara sengaja. Nah, baru kita bahas lalu bagaimana kalau seseorang itu dalam keadaan lupa, kalau dia sedang sholat misalkan, ya, atau dia tidak sadar kalau dia sudah mengucapkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam sholat, maka perlu dilihat, ya. Yang pertama, apabila kalamnya itu adalah yasir secara orf, ya. Al-kalamul yasir secara orf itu apa? Ya, kurang dari 6 kata. Jadi kalau kurang dari 6 kata, maka itu belum batal. Tapi kalau secara orf sudah banyak, yaitu 6 kata atau lebih, maka baru dianggap batal seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini maka kita harus bedakan ya tarkul kalam atau mungkin kita spesifikkan pembahasan mengenai pembatal yaitu al kalam ini. Jadi al kalam ini yang membatalkan bagaimana kriterianya? Kita lihat dulu. Al kalam yang dilakukan ini amdan atau tidak ya. Kalau sengaja amdan maka dapat membatalkan sholat apabila dua huruf tidak dipahami atau satu huruf dapat dipahami. Ya. Tapi kalau sekiranya kalamnya adalah kalam yang ghairu amd, artinya tidak sengaja dia mengucapkan lafaz tersebut, ya mungkin karena dia lupa sedang dalam sholat misalkan, maka kita harus lihat juga ya apakah kalamnya adalah kalam yang yasir atau al-kalam al-kathir. Kalau yasir yang pendek secara urf yaitu kurang dari 6 kata. Tapi kalau sudah 6 kata atau lebih, maka itu dianggap sebagai al-kalam al-kathir. Nah, kalau al-kalam yasir, maka belum membatalkan sholat, tetapi kalau al-kalam al-kathir, itu sudah membatalkan sholat. Ya, itu harus dijelaskan dengan baik seperti itu. Dan juga dipersyaratkan bahwasanya sesuatu itu dapat dianggap batal. Al-kalam dapat membatalkan sholat apabila seseorang yang melakukannya itu dalam keadaan mengetahui bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Jadi memang dia tahu, oh ini tidak boleh, tapi terlafaz oleh dia. Nah, aturan nanti mengenai sengaja tidak sengaja tadi sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Artinya, kalau dia
tidak tahu ya mengenai hukum al-kalam dalam sholat ini, tapi dia ucapkan, maka tidak batal sholatnya kecuali ya atau dalam hal kondisi di mana dia melakukannya itu qalil secara urf, artinya cuma sedikit. Oke, jadi sedikit saja tidak masalah gitu ya. Tapi kalaupun dia tidak tahu ya, dia tidak tahu, tapi dia lakukan kalamnya itu kafir, maka secara otomatis tetap batal sholatnya ya, meskipun dia dalam keadaan tidak tahu hukumnya. Jadi secara kesimpulan bagaimana? Sholat itu kalau dalam hal al-kalamul katsir, kita berbicara mengenai al-kalamul katsir, ya, maka dalam keadaan amdan ataupun sahwan, ya, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, ya, tapi dia dalam kondisi di sini kalamnya katsir, ya, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah haram, ya, ataupun tidak sama sekali, maka itu membatalkan sholat. Jadi al-kalamul katsir ya, yang banyak, yang tadi secara urf kita sudah jelaskan, maka kalau dia sengaja maupun tidak sengaja, tahu atau tidak tahu hukumnya tetap membatalkan sholat. Itu kalau kriteria al-kalamul katsir. Nah, kalau al-kalamul yasir, maka batalnya baru kalau dia sengaja dan tahu hukumnya. Artinya kalau dia tidak sengaja atau mungkin dia tidak tahu hukumnya, maka itu belum membatalkan sholat. Seperti itu ya. Jadi simpelnya, sederhananya kesimpulannya seperti itu. Kalau al-kalamul katsir, maka mutlak membatalkan. Ya, mutlak membatalkan. Sengaja tidak sengaja, tahu tidak tahu hukum. Ya, tapi kalau al-kalamul yasir yang sedikit, itu baru membatalkan apabila apa? Apabila dilakukan secara sengaja, amdan dan ma'al ilmi, tahu hukumnya. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini masih belum dianggap membatalkan. Kemudian ada sedikit tambahan juga yang berkaitan dengan pembatal ini, ya, suara-suara seperti berdehem, kemudian tertawa, menangis, ya, kemudian merintih, ya, kemudian apa namanya, suara-suara lain yang biasanya muncul, gitu ya, yang semirip-mirip apa yang telah kita sampaikan tadi, itu juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan sholat sebab kalam ini, ya, apabila tadi terpenuhi syarat utama, yaitu apa? Kalau dia mengeluarkan dua huruf yang sekiranya tidak dipahami atau satu huruf saja tapi bisa dipahami, maka itu tetap termasuk kriteria nanti yang membatalkan sholat, meskipun itu bukan dalam tanda kutip kalam sebagaimana kebiasaan kita ya, orang nggak ada berbicara dengan cara tanahnuh, nggak ada ya, ataupun dengan ketawa itu segala macam nggak ada. Jadi meskipun ini bukan kalam secara hakiki, tapi hal-hal atau suara-suara yang muncul dari perbuatan-perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai kriteria yang masuk ke dalam al-kalam yang membatalkan sholat gitu ya. Jadi inilah ya, ketika kita masukkan pembahasan pembatal sholat ini dalam pembahasan mengenai syarat sah sholat, ya pada hakikatnya kita membahas mengenai kapan kalam itu membatalkan ya. Nah, nanti tinggal kesimpulannya adalah ketika kita sudah paham al-kalam yang membatalkan sholat ini, maka otomatis yang masuk kriteria syarat sah sholat di sini adalah meninggalkan hal-hal tersebut. Oke, jadi kesimpulannya saja syarat sah sholatnya itu pembahasannya tetap kembali kepada pembahasan seolah-olah kita membahas pembatal-pembatal sholat. Kemudian kita masuk ke yang ke-11, yaitu tarkul af'alil katsirah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang banyak atau gerakan-gerakan yang banyak ya. Nah, apa kriterianya? Pertama, gerakan banyak itu adalah mutawaliyah, berturut-turut. Oke, berturut-turut artinya yang dilakukan itu berturut-turut, tidak jeda-jeda-jeda. Dan maksimal berapa? Ya, di situ disebutkan tiga. Ya, artinya dalam hal ini kalau tiga gerakan berturut-turut, maka itu sudah dianggap sebagai pembatal sholat. Artinya kalau tiga tapi tidak berturut-turut belum batal. Ya, kalau berturut-turut tapi belum tiga juga belum batal. Nah, kaidahnya tadi ya, al-af'alul katsirah itu adalah tiga dan berturut-turut. Ya, tiga dan berturut-turut. Artinya kalau tadi kita sebutkan ya, tiga tapi tidak berturut-turut atau berturut-turut tapi tidak tiga atau belum tiga, maka itu belum dianggap sebagai al-af'alul katsirah. Artinya kalau al-af'alul katsirah belum masuk kriterianya, otomatis dia belum membatalkan sholat. Dan hal ini berlaku pada anggota tubuh berat istilahnya. Apa itu anggota tubuh berat? Itu seperti tangan, kaki, dan kepala seperti itu ya. Nah, itu termasuk kriterianya. Dan ini juga berlaku ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Abu Hamzah dalam Mu'nisul Jalis bahwa tidak mesti harus satu anggota tubuh ya. Kalau misalkan tiga anggota tubuh bergerak sekaligus ya, berturut-turut pastinya kalau sekaligus ya, otomatis itu juga membatalkan sholat. Jadi tiga itu tidak dihitung satu anggota tubuh. Jadi misalkan eh, kepala bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak sekaligus tiga-tiga gerak seperti itu. Nah, itu kan tiga gerakan.
ya, tapi satu-satu kan ibaratnya seperti itu. Maka itu otomatis dihitung sebagai tiga gerakan dengan anggota tubuh yang berbeda seperti itu. Nah, hal tersebut dilakukan ya dapat membatalkan sholat meskipun dia dalam keadaan lupa, lalai, atau tidak tahu mengenai hukumnya. Artinya kita nggak memandang lagi tahu nggak dia hukumnya sengaja atau tidak. Selagi sudah diperbuat, otomatis dia langsung membatalkan sholat. Jadi ini ada kriteria-kriteria khusus yang harus kita perhatikan. Tadi berbeda dengan kalam ya. Kalau kalam tadi mengenai sengaja tidak sengajanya diperhatikan, kemudian tahu tidak tahu hukum juga diperhatikan. Dan itu harus kita teliti lagi dengan baik. Nah, kemudian ada beberapa catatan kalau gerakan tangan itu pergi dan pulang dianggap satu gerakan selagi tidak ada diam. Artinya kalau misalkan orang menggerakkan tangan ke depan kemudian ke belakang langsung tanpa ada diam jeda, ya maka itu dianggap satu gerakan. Nah, kalau kaki perginya dianggap satu, pulangnya dianggap satu, gitu ya. Artinya kalau seandainya ini biasanya sering terjadi kesalahan, kalau sekiranya ada kondisi di mana kita harus maju atau mundur entah karena sebab menjadi imam atau menjadi makmum, gitu ya. Nah, kadang kondisi seperti ini. Maka perlu diperhatikan, satu gerakan kaki itu dianggap sebagai satu gerakan. Artinya kalau dia butuh kepada 4 langkah atau kanan kiri, gitu ya, 4 kaki atau 4 langkah seperti itu, ya, atau mungkin 2 langkah dengan kedua kaki. Ya, jadi sepemahaman kita saja intinya adalah kanan maju, kanan maju, kiri maju, atau kanan mundur, kiri mundur, kanan mundur, kiri mundur itu kan 4. Nah, baru dia kondisinya sudah pas secara posisi. Nah, itu membatalkan sholat kalau dia lakukan secara sekaligus. Bahkan nggak sekaligus, 3 saja sudah batal, apalagi 4. Gitu ya. Maka caranya bagaimana? Ketika sudah maju kanan, maju kiri, atau mundur kanan, mundur kiri, tergantung kondisi dan situasi nanti ya, kapan butuh maju, kapan butuh mundur, maka beri jeda dulu, diam dulu sebentar. Ya, jadi misalkan kalau kita ditarik mundur oleh orang di belakang kita supaya kita jadi imam agar tidak sejajar dengan yang di depan, misalkan seperti itu ya, contoh. Maka caranya adalah kita mundur 2 langkah dulu, atau kaki kanan, kaki kiri diam. Kemudian baru nanti mundur lagi satu kanan kiri. Jadi dua dua bukan 4 sekaligus ya. Nah, ataupun kalau maju juga begitu. Kalau kita dorong ke depan, maka dalam hal ini ya kanan kiri berhenti, kemudian kanan kiri. Jangan kemudian kanan kiri dianggap sebagai dua enggak. Itu sudah dianggap 4 gerakan. Jadi kaki kanan satu, kaki kiri satu, maka sudah 2. Kalau kita gerakan langsung satu lagi, maka otomatis 3 batal sholat kita. Nah, ini perlu diperhatikan seperti itu. Ya. Nah, adapun perbuatan-perbuatan yang ghairul kasir, artinya yasir, ya. Misalnya kurang dari 3 harokat, ya. Kurang dari 3 harokat, maksudnya kurang dari 3 gerakan, jadi 2 gerakan atau satu gerakan, sekalipun dia lakukan secara sengaja, ya, atau dia lakukan tadi banyak dan berturut-turut, ini juga kita sudah bahas tadi ya, banyak tapi tidak berturut-turut, maka itu tidak membatalkan sholat ya. Nah, begitupun juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anggota yang ringan ya, seperti misalkan kelopak mata, misalkan seperti itu ya, maka itu tidak dianggap gerakan-gerakan yang membatalkan sholat sekalipun dilakukan secara banyak gitu ya. Jadi kita harus pahami kriteria ya, bahwasanya al-af'alul katsirah tadi 3 berturut-turut, kemudian dilakukan oleh anggota-anggota berat ya. Kita pahami saja anggota-anggota besar seperti itu ya. Nah, artinya kalau tidak terpenuhi kriteria itu dengan tadi sudah kita rincikan beberapa poin di antaranya, maka dia tidak termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, setelah kita mengetahui al-af'al al-katsirah yang membatalkan sholat, maka yang termasuk salah satu daripada syarat sah sholat adalah meninggalkan hal-hal tersebut, yaitu al-af'alul katsirah tersebut. Ya, kemudian watarkul akli wasyurbi, ya, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini sudah jelas ya, tidak makan, tidak minum. Artinya ketika sholat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau sesuatu tersangkut di gigi, di gusi, lalu kemudian ditelan ketika melaksanakan sholat itu, maka secara otomatis itu dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan sholat. Baik itu sedikit maupun banyak. Ya, jadi kita nggak perlu oh kalau banyak baru batal, kalau sedikit nggak. Ini dalam konteks yang pembahasan ketiga hari ini, itu membatalkan sedikit maupun banyak. Ya, kecuali kalau dia dalam kondisi tidak mengetahui ya hukum yang berkaitan dengan itu. Ya, nah misalkan dia baru masuk Islam atau mungkin jauh dari ulama sehingga ilmunya terbatas. Ya, sehingga mungkin dia nggak tahu kalau terselip sedikit itu harus dia buang, tapi dia punya, misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin contoh-contoh yang jarang terjadi lagi saat ini, tapi tetap menjadi pengecualian yang harus kita jelaskan. Kemudian yang ke-13 adalah al-layam dia ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyakki fi niyati taharrumi au yatula zamanu syakki. Ya.
tidak berlalu sebuah rukun qauli atau rukun fi'li. Nah, bersamaan dengan dia melewatkan suatu rukun tersebut, dia ragu mengenai niat takbiratul ihramnya atau niat sholatnya. Ya, atau mungkin takbiratul ihram itu sendiri dia ragu. Ya, atau mungkin dia dalam kondisi ragu dan butuh waktu panjang dalam memikirkan keraguannya itu, menghilangkan keraguannya itu. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kalau kita melakukan sholat, maka ketika kita melakukan gerakan kedua misalkan, ya, atau rukun yang kedua, mungkin secara umum ya, karena rukun mencakup perbuatan dan pergerakan, ya, perbuatan dan perkataan. Jadi kalau kita lakukan rukun yang kedua, kita harus yakin rukun pertama itu sudah kita lakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syaratnya. Kita lakukan rukun yang ketiga, kita harus yakin rukun yang kedua sudah sesuai dengan syaratnya. Maka jangan sampai kita lakukan rukun yang kedua atau rukun yang ketiga, tapi kita ragu. Rukun yang pertama tadi sudah benar apa belum ya? Gitu ya. Rukun yang kedua itu sudah benar apa belum ya? Seperti itu. Ya, maka itu tidak dibenarkan sholatnya yang seperti itu. Maka dia harus yakin setiap gerakan, setiap perbuatan, setiap rukun yang dia lakukan itu sudah sesuai, baru kemudian lanjut kepada rukun berikutnya. Nah, kalau dia melewatkan rukun tersebut dalam keadaan dia ragu tadi sudah benar apa belum. Nah, ini yang dimaksud dengan poin pertama. Atau mungkin dia belum melakukan rukun berikutnya, tapi dia dalam konteks masih memikirkan dengan waktu yang panjang. Nah, waktu yang panjang ini kriterianya apa? Seolah-olah sudah bisa melakukan satu rukun lainnya. Kalau misalkan dia lakukan saat itu langsung, ya, maka itu termasuk kriteria panjang. Nah, maka dalam hal ini dia sudah dianggap batal sholatnya dan meninggalkan hal yang demikian itu, keraguan-keraguan dan apa namanya? eh, pemikiran-pemikiran bahwa apa yang dilakukan tadi sudah sah apa belum, nah itu termasuk ke dalam salah satu syarat sah salat. Kemudian yang ke-14 adalah alla yanwiya qat'as salati, ya, au yataraddada fi qat'iha, ya, tidak meniatkan, ya, memutus salat sementara dia masih sedang salat, belum selesai salatnya dia niatkan sudahlah sholatnya. Jadi dalam hati dia udahlah sholatnya selesai, gitu ya. Nah, itu membatalkan sholat. Nah, kemudian juga atau ya tarat ada fi qat'iha, atau dia punya keraguan, kebimbangan dalam hati, wah saya sudah batalkan sholat atau belum ya. Nah, jadi kebimbangan saja, rasa ragu sholat saya sudah batal atau belum ya, atau sudah saya putuskan atau belum ya, gitu ya. Itu saja sudah membatalkan karena tidak jazm lagi niatnya. Nah, apalagi kalau dia sudah sengaja niatkan putuskan sholat, gitu ya, otomatis juga batal. Jadi kalau hal semacam itu kita lakukan, batal sholatnya, dan termasuk dalam syarat sah sholat dalam konteks ini adalah tidak melakukan hal tersebut. Ya, kemudian yang terakhir, yang ke-15 daripada rukun-rukun syarat sah sholat adalah ada muta'liqi qat'iha bisyai'in. Tidak boleh mentaklik, mengkaitkan, ya, memutuskan niat dengan sesuatu. Misalkan ketika seorang berkata dalam hatinya ketika sedang sholat, kalau si fulan datang nanti saya akan batalkan sholat. Maka ketika itu dia langsung batal. Nggak perlu nunggu si fulan datang. Ketika dia taklik saja, itu sudah batal sholatnya saat itu juga. Maka kita ketahui hal tersebut dapat membatalkan sholat, secara otomatis meninggalkannya termasuk syarat sah sholat. Jadi kembali lagi kita tekankan ya. Jadi kalau kita bahas seolah-olah kita membahas pembatal-pembatal sholat di sini. Ya, memang benar. Karena memang konteks pada bagian kedua dari syarat sah salat yang dijelaskan oleh Habib Asy-Syatiri dalam Al-Yaqutun Nafis ini biasanya dibahas dalam pembatal-pembatal salat. Jadi pemahamannya bagaimana kok dimasukkan dalam syarat sah salat? Maka pemahamannya adalah dengan tidak melakukan ini itu termasuk dalam kriteria syarat sah salat. Jadi syarat sah salat adalah tidak melakukan pembatal salat. Jadi makanya nanti ada mungkin di sebagian kitab yang memisahkan syarat sah salat ini, pembatal ini. Ya, ada nanti mungkin di syarah sah salat itu satu tambah rukun apa itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Nah, nanti pembatal salat dibahas di bab tersendiri. Ada juga yang seperti itu. Ya, intinya adalah kita jangan salah ya. Jadi kalau dianggap pembahasan hari ini adalah pembahasan mengenai pembatal-pembatal salat sah-sah saja ya. Atau dianggap sebagai syarah sah salat ya sah-sah juga gitu ya, nggak ada masalahnya. Karena perbedaan dalam pengelompokan saja tapi tidak melakukan ada atau tidak apa namanya? Tidak berbeda secara substansi ya, secara inti dari pembahasan tersebut seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa tambahan-tambahan mengenai pembatal-pembatal sholat yang juga harus ditinggalkan. Artinya tadi ya, kalau kita umumkan meninggalkan atau tidak melakukan yang membatalkan sholat itu termasuk syarat sah sholat. Ya, maka apalagi pembatal-pembatal lain yang mungkin belum disebutkan di sini ditambahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi, diantaranya adalah mengikut ya sebagai makmum kepada orang atau imam yang tidak boleh diikuti. Contoh seperti apa? Laki-laki bermakmum kepada perempuan, misalkan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, maka tidak sah sholatnya. Sekalipun rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Dan itu pun secara otomatis tidak memenuhi syarat gitu ya, tidak memenuhi syarat karena dia melakukan sesuatu yang
membatalkan sholatnya. Kemudian misalkan juga, ini juga pernah kita bahas, memperpanjang rukun yang pendek. Nah, rukun pendek seperti apa? Ya, tidal, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, itu rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Dan kita sudah bahas ya, maksimalnya itu seberapa lama untuk ya tidal dan juga untuk duduk di antara dua sujud. Begitupun ada beberapa pengecualian yang boleh untuk memperpanjang dua posisi tersebut. Ya, kemudian juga di ke apa namanya dimasukkan ke dalam pembatal-pembatal sholat adalah tertinggal dari imam sebanyak dua gerakan tanpa ada uzur. Jadi kalau kita nggak punya uzur, maksimal kita hanya boleh tertinggal satu gerakan ya, karena kalau sudah tertinggal dua gerakan maka otomatis kita dianggap batal sholatnya gitu ya. Kemudian juga meninggalkan rukun secara sengaja. Ini dalam hal ini dia sengaja tidak mau melakukan satu atau dua rukun tertentu, maka itu sudah secara otomatis melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, dan dalam hal ini maka dia tidak memenuhi syarat sah sholat. Kembali lagi terakhir sebelum kita tutup, kita tegaskan pembahasan hari ini itu sudah mencakup pembahasan mengenai pembatal-pembatal sholat. Ya, hanya saja beliau masukkan dalam pembahasan syarat sah sholat menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu syarat sah sholat itu adalah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, dan beliau rincikan di sini. Jadi boleh dalam bentuk rinci atau detail seperti ini, boleh kita globalkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti dipisahkan tersendiri pembahasan mengenai pembatal sholat itu tidak masalah. Ini hanya beberapa versi-versi saja dalam kitab-kitab yang secara substansi semuanya tetap sama dan penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan perlu kita amalkan nantinya tentunya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.